si Harry Pras ini adalah sang provokator ya. Dia pengen membenturkan satu ulama dengan ulama lain. Harry Pras ini suka mencari kesalahan orang lain ya. Bahkan yang itu sebenarnya tidak salah dibikin salah videonya. Jadi dia ini menggiring kita supaya kita itu membenci kedua orang ini, kemudian beralih untuk mengikuti kajian-kajian ustadz mereka yang terindikasi paham-paham Wahabi lah, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan reaction sebuah video lagi, masih tentang Harry Pras ya. Jadi dia ini nggak kapok-kapoknya ya, nggak berhenti-berhenti untuk bikin gaduh ya. Dia ini seperti provokator lah kalau menurut saya. Jadi membenturkan satu ulama dengan ulama yang lain ya. Kadang-kadang cuplikan-cuplikannya diambil dari pendapat si A, kemudian dibenturkan dengan cuplikan dari pendapat si B. Dan yang mengkutip itu adalah timnya dari Harry Pras itu sendiri. Nah, ini kita udah lihat video ini ya. Di sini thumbnailnya sangat mengerikan. Di sini thumbnailnya ditulis ternyata mereka semua menyesatkan. Kemudian di sini gambarnya ada Agim, Mbah Maimun Zubair, terus UAS, Gus Baha dan sebagainya. Jangan lagi ikuti mereka. Ini dari judulnya aja sudah memberikan provokasi sendiri ya teman-teman. Dari judulnya saja ya, thumbnailnya. Oke, kita sekarang coba lihat isi videonya seperti apa. Aina Allah. Allah fis sama, alal ars. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas aras ini, gimana sikap Ahlus Sunnah? Gimana sikap Ahlus Sunnah? Jadi yang paling Ahlus Sunnah tuh golongan mereka teman-teman. Sekelompok ini saja. Orang yang seperti ini, menurut ulama Ahlus Sunnah, itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Oh, kiai-kiai yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di ars, itu sesat dan menyesatkan. Contohnya seperti Kiai Haji Maimun Zubair. Istiwa'an ya'liqu bihi. Oke, teman-teman udah lihat cuplikan video Harry Pras ini, bener-bener sangat memprovokasi ya. Jadi acara dialog yang diadakan oleh UAS dengan Idrus Romli ya, kemudian diambil cuplikannya, kemudian dibenturkan dengan cuplikan dari ceramahnya Mbah Maimun Zubair, Gus Baha dan sebagainya. Atut ning Allah. Lah wajib kowe pasrah iman ning Allah istiwa. Istiwae piye mbok? Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, beliau juga meyakini Allah itu di ars. Allah SWT ada di mana? Pernyataan Allah SWT menyatakan tsummastawa alal ars. Wis ngono lah. Gimana caranya? Wis enggak usah takok akeh-akeh. Terus Agim. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas ars. Sudah begitu saja. Arsnya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Imam Syafi'i mengutip dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Mulk ayat ke-16 dan juga beserta surat Thaha ayat ke-5. Yang dimana kata Imam Syafi'i berkomentar, Allah itu di atas ars sebagaimana yang dia kabarkan sendiri, tanpa perlu kita untuk mempersoalkan. Ini kata Imam Syafi'i dan juga kata Imam Malik. Oke teman-teman, teman-teman udah lihat video cuplikan dari Harry Pras ini ya, bener-bener memprovokasi ya. Nah teman-teman nih, saya akan tampilkan video asli dari tayangan acara UAS dengan Kiai Idrus Romli ini ya. Beliau ini sedang berbincang-bincang dan UAS ini pernah menceritakan pengalamannya waktu dia sholat di airport dan khotibnya di situ membahas tentang arsy ya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa kan? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah, ini problem lagi. Sebetulnya Nah, ini sebenarnya menceritakan tentang orang lain yang sedang berdebat tentang arsy Allah ini. Nah, kalau seandainya harus diperdebatkan, maka kita harus menakwilkannya. Tapi bagaimana sebenarnya para sahabat pada zaman dulu, apakah menceritakan hal yang semacam ini juga? Ternyata oleh kedua narasumber ini, beliau mengatakan seperti ini. sahabat dulu kalau cerita tentang itu mereka bahas atau gimana? Dari kalangan sahabat ini tidak pernah dibahas. Mereka pas melalui sifat itu mereka diam aja. Karena begini apa ya? Jadi para sahabat ini memang Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hakikat, ada majas,
ada isti'arah dan lain sebagainya. Lah para sahabat itu karena memang mereka ini orang Arab yang masih asli ya, masih kental karakter bahasanya. Itu ya tidak ada persoalan. Bukan masalah ya. Bukan masalah. Berarti yang mempermasalahkan itu sekarang berarti bid'ah. Lah jelas bid'ah itu. Nah, jadi orang yang mempermasalahkan hal ini adalah bid'ah. Siapapun ya, apakah itu dari Wahabi, apakah itu dari Ahli Sunnah, pokoknya hal-hal tentang ketuhanan itu nggak perlu dipermasalahkan. Itu intinya. Jadi beliau ini berdua mengatakan bahwa justru tidak setuju apabila ada orang yang memperdebatkan tentang arsy Allah ini, ya. Itu namanya bid'ah katanya begitu. Karena pada masa sahabat gak ada itu. Kajian pertama Allah di atas arsy. Lah itu namanya kajian bid'ah. Nah, itu ya. Jadi justru ketika ada orang yang membahas tentang arsy ini, itu bid'ah kata Idrus Romli-nya ya. Sudah jelas teman-temannya di sini UAS dengan Idrus Romli tidak memperdebatkan tentang arsy apakah maknanya hakikat atau majazi ya. Justru kalau ada orang yang membahas tentang itu kajiannya kajian bid'ah. Nah, ini oleh Harry Press dipelesetkan. Kata Harry Press, UAS dengan Idrus Romli membahas tentang arsy Allah yang harus ditakwilkan. Itu teman-teman kita udah lihat sampai full ya. Kalau teman-teman nggak yakin silakan lihat videonya UAS dengan Idrus Romli di channel YouTube-nya Ustadz Abdul Somad Official ya. Silakan lihat sampai habis. Jadi apa yang disampaikan oleh Harry Press ini justru tidak sesuai dengan isi dari konten tersebut, teman-teman. Oke. Si Harry Press ini pinter banget ya untuk mengecoh kita dan supaya membenci seseorang. Ini ada kalimatnya yang kita harus dengarkan. Ini kita perhatikan kalimatnya ya. Kiai-kiai yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di ars itu sesat dan menyesatkan. Contohnya seperti Kiai Haji Maimun Zubair, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, beliau juga meyakini Allah itu di ars. Terus Agim juga meyakini Allah itu di ars. Oh, ini sesat semua. Cuma dua orang ini yang nggak sesat, teman-teman. Si paling ahlus sunnah mereka ini. Geli saya ya. Nah, itu kan teman-teman sudah bisa mengambil ya. Ada kalimat yang lebih menohok lagi. Perhatikan kalimatnya. Di mana sekarang ini saya mulai malas untuk mendengarkan ceramah dari dua orang ini. Dulu sekali saya suka dengan beliau ini. Ya, beliau berdua ini. Yaitu untuk mendengarkan kajian mengenai Syiah. Mereka berdua juga keras terhadap Syiah, teman-teman. Terus Ustadz Abdul Somad, saya suka. Karena suka ngelawak. Lucu kalau mendengarkan dia. Tetapi pada ujung-ujungnya kok gini? Seperti anak kecil ya, teman-teman. Ketika mereka ini... Ya, saya mulai malas untuk mendengarkan ceramah dua orang ini. Jadi, dia ini menggiring kita supaya kita itu membenci kedua orang ini, kemudian beralih untuk mengikuti kajian-kajian ustadz mereka seperti Khalid Basalamah yang terindikasi paham-paham Wahabi lah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya akan buat kesimpulan di video ini. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Harry Press bahwa Ustadz Abdul Somad dengan Kiai Idrus Romli yang memperdebatkan tentang arsy Allah ya, katanya itu adalah video yang salah. Jadi yang benar adalah Kiai Idrus Romli dengan Ustadz Abdul Somad di situ menceritakan ya, ada orang lain yang berdebat tentang arsy Allah ini. Dan justru kata Kiai Idrus Romli, kita tidak boleh memperdebatkan hal itu. Kalau seandainya ada kajian seperti itu namanya kajian bid'ah. Itu yang benar. Silakan teman-teman lihat videonya sampai akhir ya. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, si Harry Press ini adalah sang provokator ya. Dia pengen membenturkan satu ulama dengan ulama lain. Harry Press ini suka mencari kesalahan orang lain. Ya. Itu memang agenda mereka. Setiap hari si Harry Press ini akan membuat video yang seperti itu. Bahkan yang itu sebenarnya tidak salah, dibikin salah videonya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.